Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Pujian 1 dengan kerendahan hati, memperkenalkan diri di hadapan Tuhan. Kau urapi setiap kami Tuhan, layakkan setiap kami boleh layak untuk beribadah kepada Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang menyertai dari awal pertengahan hingga selesainya. Biarlah Roh Allah bekerja di dalam setiap hati kami.
Dan kami juga berdoa atas suasana ibadah kami, biarlah ada kuasa Allah saja yang boleh menyertai tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang mungkin hari ini datang dengan kelemahan tubuh, dengan kurang semangat, dengan berbagai percobaan masalah, biarlah Tuhan yang menguatkan hati setiap kami. Biarlah ada kelegaan, ada semangat yang baru, ada sukacita di dalam Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang tidak ada hadir pada saat ini mungkin karena berbagai masalah dan persoalan. Kiranya Tuhan juga menjamah hati mereka dimanapun mereka berada, biar mereka juga boleh merasakan kasih dan berkat Tuhan dalam hidup. Biarlah hari lepas hari Tuhan, hati kami dan hidup kami semakin dekat, dan biarlah hanya Tuhan saja yang memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah kami ini, dan hanya kuasa Tuhan saja yang menyertai tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita syukur. Haleluya. Amin. Datanglah kebaikannya. Para
langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tebal Tuhan kita, yang akan menjadi kudus, lahir dari anak dalam Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kuasamu terjadi besar. Kita membaca firman Tuhan. Bapa, kami berterima kasih karena ada kesempatan yang Bapa berikan bagi kami untuk datang beribadah, datang untuk melayani. Ada saat-saatnya kami tidak bisa datang beribadah, seperti saat kami sedang sakit, saat kami sedang bepergian, dan bahkan saat usia lanjut.
Oleh karenanya selagi masih ada kesempatan ini kami menggunakan sebaik mungkin. Dan tibalah bagi kami Tuhan masuk dalam pemberitaan firman. Tolonglah setiap kami dibukakan hati pemikiran kami untuk melihat kepada kedalaman firman Tuhan, dan urapi hamba-Mu Tuhan, supaya setiap kata, setiap kalimat berasal dari Tuhan, yang mampu menggugah, membawa pemahaman kami, perasaan kami untuk selalu ada dan berkenan di hati Tuhan, karena ada firman Tuhan yang mewarnai kehidupan kami. Kami butuh itu, kami perlu itu dari waktu ke waktu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar firman dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Halo. Ya, kemarin kondisi sebenarnya kurang enak gitu ya, kurang sehat. Jadi waktu ada rapat untuk panitia gawe FDKJ nanti di awal November di Aloha, saya itu ditawari makanan dan minuman. Jadi karena tempat makan dan minum di situ ya, jadi saya memilih kopi. Habis minum kopi, lalu makan mie. Habis makan mie kita pulang. Nah, mobilnya mobil Pajero yang kita tumpangi, AC-nya gitu. Jadi naik keringat dingin lah saya itu. Minum susah, berdiri susah, tapi saya tahan-tahanin. Dipesanin lah Grab dari Cengkareng sana sampai ke sini, karena saya naik ojek berangkatnya, nyampe ke rumah tepat. Jadi di merok, pijit sama istri dan lain sebagainya. Pokoknya biar nyaman lah tidurnya. Tapi ternyata tidur juga susah itu. Jam 3-an atau jam 3 lewat lah baru bisa tidur gitu ya. Lemas hari Sabtunya nggak kemana-mana, hanya di rumah. Jadi hari ini ya puji Tuhan lah, udah nyaman dengan baik kan gitu ya. Tapi kurang semangat, ini harus istirahat lagi mungkin ya. Baik, sidang gimana? Kita lihat firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-37. Tidak semua kita akan baca sedang jemaat. Nanti sedang jemaat baca di rumah saja. Ayat 8 sampai ayatnya yang ke-17 saja kita baca. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai ayat 37. Kita baca ayat 1 sampai 8 sampai ayat 17. Minggu lalu saya membahas 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7 di gereja Pentakosta yang ada di daerah Cengkareng sana. Baik, kita akan membaca pergantian perempuan Sunem dengan anaknya. Saya akan mulai 8. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Katakanlah kepada suaminya, sesungguhnya aku telah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah ahli hal yang kudus. Baiklah kita
membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu, dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu, dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau pasangan susah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat berbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau pada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, apabila ini dengar kau. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia, dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan mengendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga. Pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Amin. Sisanya sidang jemaat bisa baca itu ya sampai yang ke 37. Di sini kisahnya itu adalah Nabi Elisa berkunjung ke daerah Sunem gitu ya, berkunjung atau datang di sana, berawal dari diundang makan, dan ternyata dari pertemuan yang pertama berlanjut kepada pertemuan berikutnya. Nah, diketahuilah oleh perempuan ini yang ternyata orang kaya. Dia mengusulkan kepada suaminya untuk membangun satu tempat di atas, satu kamar lengkap dengan perlengkapan yang diperlukan oleh seseorang yang menginap di rumah. Dan usul itu diterima oleh suaminya, dibangunlah itu. Sehingga setiap kali Elisa datang, Elisa menginap di situ dengan segala fasilitas. Nah, dari situ Elisa ingin juga berbuat gitu ya, membantu apa yang perlu dibantu. Padahal Elisa ini dia terkadang mengetahui apa yang orang lain tidak tahu. Tapi ada yang memang tidak disingkapkan oleh Tuhan. Jadi orang itu harus bicara atau harus dikasih tahu, dicari tahu. Maka diketahuilah bahwa perempuan ini dengan suaminya yang sudah tua, mereka rupanya belum dikaruniakan anak. Nah, pada saat disampaikan begitu, Elisa ini ceritanya. Elisa mengambil satu keputusan dan memberikan pernyataan bahwa perempuan ini tahun depan akan punya anak. Begitu. Singkat cerita, perempuan itu merespon, ya jangan kasih harapan palsu gitu ya. Kalau memang mau dikasih, kasihlah, tapi jangan jong, kira-kira begitu. Yang antara percaya, tidak, dan lain sebagainya, begitu ya. Tapi tepat akhirnya tahun depan dia mengandung dan dia melahirkan anak. Waktu terus berjalan, anak itu lahir dan besar. Lahir dan besar. Nah, tiba-tiba sakit mendadak anak itu. Anak yang sudah besar itu sakit mendadak, dipanggillah ibu itu, maksudnya mamanya, lalu singkat cerita lagi, anak itu nggak bisa tolong, sakit keras, nggak perlu waktu lama,
meninggal. Jadi perempuan ini dia tenang saja, dia bawa jenazah anaknya itu dibaringkan ke ruang tempat tidur di mana Nabi Elisa biasa tidur. Ini ceritanya. Lalu dia pergi ke tempat Elisa dan dia tidak banyak ngomong. Lalu dia ceritakanlah apa yang terjadi. Tapi Elisa nangkap. Ya udahlah, pakai tongkatnya Elisa saja. Arti kata lainnya, Elisa nggak usah pergilah. Kalau Tuhan mengadakan mujizat terjadi. Nah, tapi perempuan ini yang punya anak ini, yang orang kaya yang membuatkan kamar bagi Elisa itu, dia tetap berharap Elisa datang. Akhirnya Elisa datang, lalu dilihat anak itu memang sudah jadi mayat, jadi jenazah. Kemudian setelahnya Elisa berdoa. Elisa membaringkan tubuhnya muka dengan muka, gitu ya. Jadi dengan mayat, dengan jenazah, untuk menghangatkan tubuh. Sekali, dua kali, nggak jadi, nggak ada terjadi kebangkitan. Ya, nggak ada terjadi kebangkitan. Tapi akhirnya karena lewat doa itu anak itu bangkit atau hidup kembali. Nah, apa yang kita mau dapat di sini sedang jemaat? Bukan masalah kebangkitannya, bukan masalah sakit penyakitnya, bukan masalah ada anak atau tidak punya anak, bukan itu masalahnya. Tapi bagaimana mereka ini, terutama Elisa, dalam konteks yang lain saya mau sampaikan kepada kita, yaitu di mana membangun relasi, hubungan. Ya, bagaimana kita membangun hubungan untuk jangka panjang. Bagaimana kita membangun relasi itu yang saling membangun, yang saling terikat, yang saling menyatu. Maka tidak heran kawan akhirnya seperti saudara. Kawan yang berbeda suku, berbeda agama atau keyakinan mengalahkan saudara kandung atau saudara dekat, gitu. Berawal dari pertemuan yang akhirnya pertemuan pertama berlanjut dan mengikat. Kita berharap Bapak Ibu, semua kita kiranya mampu membangun relasi atau membangun hubungan dengan siapapun yang sifatnya mengikat. Nah, seperti apa sih membangun relasi itu? Yang pertama itu kalau kita perhatikan ayat 8 sampai 17 yang jemaat, ya, menghargai kebaikan orang. Ya, menghargai kebaikan orang. Bapak Ibu, menghargai kebaikan orang dengan menawarkan bantuan. Kalau kita melihat, memperhatikan perempuan kaya ini, perempuan Sunem ini begitu baik. Elisa itu tidak minta. Elisa tidak melobi, ya, minta melobi untuk dibuatkan kamar. Enggak. Itu otomatis dipikirkan oleh perempuan Sunem ini, perempuan yang kaya ini. Dia orang yang baik, dia memikirkan ya bagaimana Elisa ini waktu datang ke daerahnya, ke wilayahnya nyaman. Maka dia mengusulkan tadi kepada suaminya dibangunlah kamar lengkap dengan segala macam fasilitas. Sehingga Elisa tidak perlu menyewa kamar, tidak perlu datang mencari-cari tempat penginapan, sudah ada. Ini orang baik. Elisa melihat ini orang yang baik, perempuan yang baik, keluarga yang baik. Tidak boleh sia-siakan, tidak boleh dikecewakan, tidak boleh ditinggal pergi atau hanya mau menikmati fasilitasnya saja, tapi hubungan relasi tidak mendalam.
Kita melihat di sini bagaimana Elisa setelah menerima kebaikan daripada perempuan ini, kira-kira apa yang bisa dia bantu? Apa yang menjadi keperluan dari perempuan ini? Dia punya akses kepada orang-orang hebat, tentara dan juga kepada jenderal, ya. Kalau perlu pengamanan, dia bisa lakukan. Ya, Elisa berdiskusi dengan Gehazi, asistennya. Apa sih yang perlu dibantu? Lalu asistennya bilang, ya perempuan ini memang masih memungkinkan untuk punya anak. Itu persoalannya. Sesuatu yang tidak mungkin, Bapak Ibu. Dari pertemuan pertama berlanjut ke pertemuan berikutnya, lalu menjadi akrab. Ini penting, Bapak Ibu, bagi kita di dalam membangun relasi. Karena lewat relasi itu kita juga banyak menemukan jalan keluar, menemukan sesuatu yang bagi kita nggak mungkin, akhirnya bisa menjadi mungkin. Saya di Jakarta ini, Bapak Ibu, datang nggak punya teman. Ada saudara belakangan tahu, ya. Lalu saya juga nggak mau asas manfaat. Saya hanya datang 2 kali, setelah itu nggak pernah datang lagi. Giliran saya mau datang, ternyata keluarga ini udah pulang ke Kalimantan. Tapi teman banyak, teman banyak. Sampai hari ini dalam hal berteman banyak suku, ya. Ada Jawa, ada Batak, ada Timur, ada Tionghoanya. Ya, lalu dari segi agama juga ada agama, nggak hanya agama Kristen, dengan agama Buddha ada kawan, dengan agama Muslim ada kawan. Jadi orang-orang yang baik itu perlu dipertahankan. Amin. Amin. Jadi teman, jadi sahabat. Kecuali memang kita udah berusaha untuk bersahabat, dia tetap nggak mau menjadi sahabat kita atau menjadi teman kita, ya. Nah, tapi dalam bersahabat atau dalam berteman, lebih tepatnya, jangan asas manfaat, gitu ya. Asas manfaat ini hanya mau memanfaatkan. Saya dalam berteman juga hati-hati, gitu ya. Banyak yang saya temui itu orang-orang baik, orang-orang beken gitu, beken atau apa ya? Beken ya. Nah, orang-orang hebat, ya. Kalau saya mau telepon, WA, ya bisa sesuai dengan daftar itu siapa nih, bisa saya WA, saya telepon, bisa apa ya, bertemu. Tapi saya tidak pernah melihat jabatannya, nggak melihat gelarnya, nggak melihat kekayaannya, ya. Karena juga orang-orang seperti itu melihat, wah, ini orang mendekat ini ada maunya, biasanya begitu. Ada gula, ada semut. Kalau nggak ada gulanya, nggak ada semutnya yang datang. Dalam artian kalau selagi sukses, selagi jaya, selagi berpengaruh, jadi teman, jadi sahabat. Giliran udah nggak ada apa-apanya, ditinggal. Itu ada, Bapak Ibu, ya, dalam dunia ini. Maka orang-orang yang punya jabatan penting di perusahaan, di pemerintahan, atau lembaga tertentu, pada saat dia tidak lagi menjabat sebagai pimpinan di instansinya, di lembaganya, itu waktu pensiun stres gitu, sindrom. Yang tadinya memerintah orang, yang tadinya nggak minta dikasih,
dilayani, ditawari, tiba-tiba semua menjauh. Karena sudah tidak ada keuntungan di sana. Nah, yang tidak bisa memahami kondisi itu jadi stres, cepat sakit dan meninggal. Itu sindrom. Tapi kalau berelasi seperti apapun dia, Bapak Ibu, berteman dengan siapapun kita, ya kita mau ya mutualisme lah. Bahkan saya ini sampai 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali, kalau udah nggak bisa juga ya mulai lah. Saya prinsipnya seperti itu Bapak Ibu ya. 1 kali, 2 kali masih bisa, 3 kali, oke, 4 kali. Bahkan saya ditegur, Pak Paran udah tahu seperti ini, ya biarin aja lah. Kita kan berteman, siapa tahu manusia ada perubahan. Saya sekali lagi banyak ketemu orang-orang baik gitu. Ya. Dengan Pak Pendeta Ngadi itu sampai hari ini Bapak Ibu, kalau ketemu makan di mana, minum apa, saya itu nggak pernah membayar gitu. Malu juga sih. Kalau saya tanya sama istri pernah saya ajak, wah buru-buru istri membayar gitu ya, membayar makanan minuman itu sekali sih saya ajak untuk bertemu. Kenapa Bapak Ibu? Ya pokoknya udahlah servis gratis gitu, di servis karena dia kawan ini Pak Pendeta Ngadi, udahlah paparan makan aja apa yang mau dimakan, minum aja apa yang mau diminum. Ya beliau juga tahu kantong saya itu sebesar apa dan sebanyak mana gitu. Ya jadi bukan saya mau memanfaatkan beliau, tapi juga beliau memang bersikeras dengan istrinya itu enggak selalu dibereskan itu. Siapa saja yang berteman, yang dampingi saya kalau ketemu beliau itu orangnya baik. Berawal kita sama-sama menjalani kehidupan yang tidak mudah awal pertemuan di Jakarta itu Bapak Ibu. Dan kami bisa seperti sekarang ini dan terus terjalin hubungan karena saling memahami, saling mengerti. Amin. Amin. Ini siapa namanya Elisa dengan perempuan kaya ini dan keluarga daripada perempuan kaya ini saling memahami mereka. Jadi berteman itu harus bagaimana mempertahankan itu yang paling penting. Ya, berharap teman jadi sahabat, jadi keluarga. Karena lewat pertemanan itu link-link kita juga terbuka itu, ya. Nah, dalam membangun relasi ini sekali lagi si Elisa benar-benar menghargai kebaikan orang. Ya, jadi kita belajar untuk menghargai kebaikan orang yang sudah berbuat banyak untuk kita. Amin. Amin. Siapapun dia, kapanpun dia. Saya selalu ingat kawan-kawan yang sampai hari ini saya cari itu Bapak Ibu, tidak ketemu. Jadi saya pernah ceritakan di sini atau di mana itu waktu zaman kuliah. Zaman kuliah itu saya susah banget Bapak Ibu. Waktu zaman saya asrama tidak dilengkapi dengan kompor, tidak dilengkapi dengan peralatan masak dan lain sebagainya. Jadi waktu awal-awal saya datang ke Jakarta hampir 2 tahunan itulah, kita kalau udah jam istirahat makan itu Bapak Ibu, saya suka mikir nih, kalau saya makan nanti untuk malam nggak ada makanan, ya, jadi duitnya terbatas, bahkan seringkali nggak ada duitnya. Jadi ada satu kawan itu, saya masih ingat namanya dan saya cari sampai hari ini belum ketemu. Tinggalnya di daerah Bekasi, namanya Urbanus Lartutul. Kalau sudah makan siang, jam istirahat, dia dengan kekeh itu apa ya?
ngajak itu loh dengan bersungguh-sungguh, Farhan ayo ikut saya di belakang. Kawan-kawan udah jalan, kawan-kawan udah pergi, saya masih sengaja memang mau jalan kemana, ya tinggal di situ di belakang. Paling saya minum, kalau makan ya udahlah. Ya kalau ada duit makan, nggak ada duit nggak makan. Itu pengalaman saya Bapak ini. Ya bagaimana saya berjuang untuk bisa bertahan di Jakarta dalam menempuh studi. Di kawan ini dia ada senior memang usianya, ayo ikut. Saya mau jalan. Hampir setiap minggu diajak makan. Makan kita di belakang. Pilih mau makan apa. Saya bilang saya ikuti menu bapak lah. Sampai hari ini saya cari, belum ketemu bapak itu. Namanya Urbanus Larputun. Orangnya sangat-sangat baik dan peduli. Ya. Zaman SMA itu saya juga mengalami hal yang sama itu. Ada kawan tiap kali jajan dia traktir. Sekarang dia udah pensiun di Angkatan Laut. Waktu dia mau ke Tanah Suci, Holy Land ke Israel, dia ajak kita untuk ketemu dengan kawan-kawannya makan gitu ya. Jadi saya ajak juga Pak Supri, nggak tahunya masih saudara dengan Pak Supri. Saya selalu ingat orang-orang yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi mari kita berusaha untuk terus membangun hubungan. Sampai kapan? Selama-lamanya. Sampai kita jadi kakek nenek, amin. Sampai kita dipanggil Tuhan. Ya, selagi kita masih ada di kawasan atau di tempat itu. Yang kedua, menghargai kebaikan orang. Yang kedua, hadir saat orang dalam kesusahan itu, di tengah-tengah kesibukan yang ada. Ayat 18 sampai ayat 32. Awalnya Elisa itu hanya mau ngirim tongkat saja. Jadi dengan tongkatnya itu diyakini anak ibu itu pasti bangkit. Karena dia seorang nabi, ada banyak mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Tetapi Elisa akhirnya setelah dikasih tahu sedemikian rupa oleh ibu itu, dia memilih, udah, dia harus berangkat, harus ke rumah ibu itu. Jadi Bapak Ibu, di sini kita belajar bagaimana Elisa ini begitu peduli di tengah-tengah kesibukan yang menyita banyak waktu. Dia masih sempatkan untuk hadir di dalam kesulitan kesusahan dari seorang ibu ini. Kita Bapak Ibu di dalam hal membangun hubungan, ini ada nyambung. Ya, dalam membangun hubungan, ya kita ini sibuk. Ada orang, ada kawan, khususnya di Jakarta ini, dia bilang, ngapain kita pergi kalau nggak terlalu penting? Ngapain kita buang-buang waktu? Biarlah orang yang datang ke kita, bukan kita yang datang ke tempat orang. Saya dengar pernyataan itu Bapak Ibu. Ya, yang pertama dia bilang, resiko di jalan. Di Jakarta ini macet, orang berlalu lintas, penggunaan kendaraan suka-suka. Siapa yang bertanggung jawab kalau keserempet mobil, keserempet motor, jatuh dan lain sebagainya, hanya untuk mengunjungi kawan, dia bilang begitu. Jadi Bapak Ibu, kita memang perlu ada waktu untuk keluarga, amin. Yeah. Ada waktu untuk pekerjaan kita. Ada waktu untuk ngobrol dengan tetangga. Tapi kita juga harus sediakan waktu untuk teman-teman
atau untuk sahabat-sahabat kita yang memang memerlukan kehadiran kita, Bapak Ibu. Ya, nggak perlu bawa apa namanya itu, bawa uang, nggak perlu bawa buah tangan istilahnya itu ya, Pak Randy bilang buah tangan. Nggak perlu. Kita datang ke rumahnya, itu sudah di tengah-tengah dia mengalami kesulitan, sakit penyakit, persoalan atau apalah namanya, itu udah memberi semangat kepadanya. Amin. Amin. Saya kurang tahu nih, Agnes, perkembangan Bapak gimana? Hah? Udah lebih baik. Ya, puji Tuhan. Ya, waktu kemarin sore SD ngajak kunjungan. Saya udah janji sebelumnya mau ke situ waktu pulang dari pasar, nungguin istri belanja di warung. Saya lihat Pak Charles ada, saya mampir sebentar gitu karena dia lagi duduk di pinggir jalan. Saya mau kunjungan nanti. Mau kunjungan hari Jumat malam Sabtu ada rapat memang. Ya udah diagendakan, jadi batal kemarin. Udah waktu kita kunjungan, dia udah putus asa, ya. Masuk lagi ke rumah sakit kira-kira begitu. Jadi saya bilang ke Pak Charles, semangat. Orang mati saja dibangkitkan, apalagi orang yang sakit. Saya bilang begitu. Semangat Pak Charles. Udah apa namanya? Udah mulai muncul putus asa gitu ya. Nah, ini ada saksi, ada istri soalnya. Udah saya hadir bersama istri, saya doakan kemarin. Ya. Karena mulai sesak lagi ya, Agnesnya mulai sesak lagi. Jadi Bapak Ibu, kehadiran kita kepada siapapun, termasuk kepada teman-teman kita, saat dia sedang ada dalam masalah, itu sangat berarti baginya. Amin. Amin. Seringkali kita merasa ya, biarlah kita juga punya masalah sendiri, punya tantangan sendiri. Karena tidak sedikit juga orang yang memindahkan masalahnya. Yang memindahkan masalah itu maksudnya gini, saya datang bisa ke Pak Tony. Pak Tony punya masalah, punya persoalan. Saya datang, saya buka masalah yang saya hadapi. Pak Tony belum selesai masalahnya, ditambah beban saya, membebani pikiran Pak Tony juga. Nah ini, ya tapi kalau udah teman biasanya mau gimana lagi gitu. Oh, yang ada adalah saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, persentase kita dalam berteman, Bapak Ibu, saya kurang tahu pada saat ada masalah, dalam satu penyakit, kesulitan, masih ada nggak ya untuk saling berkunjung, saling menguatkan, saling peduli. Ini ada kawan 2 orang yang datang nih dari kemarin. Yang satu saya bilang, datanglah ke sini, ke rumah, karena itu kawan lama, kawan satu perjuangan waktu masih kuliah. Dia datang beberapa hari yang lalu dari Manado, datang berkunjung ke Jakarta. Aku saya bilang, kamu di mana? Dia bagilah Pak alamatnya, Serok. Karena kondisi fisiknya masih lemah, flu berat, dia bilang gitu. Ya saya nggak bagi untuk sementara, takutnya masih flu, dia paksakan justru bikin
dia sembuhnya enggak enggak sembuh begitu ya. Saya tahan, tapi komunikasi tetap jalan. Yang satu datang dari Kalimantan, dia antar anaknya kuliah ke Jogja, main. Ini tadi dia minta alamat di sini. Ada beberapa kali karena saya ngepel di bawah, telepon di atas gak diangkat. Tapi saya bilang, saya balas, datang aja. Kamu mau ngopi di mana? Padahal saya nggak mau ngopi dulu. Ya, tapi paling tidak pertemanan ini gitu tetap harus dijaga dan dipertahankan. Hanya sekedar ngopi-ngopi, hanya sekedar ngobrol di emperan jalan atau di mana, itu udah menguatkan atau saling mengingatkan satu terhadap yang lain. Amin. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita belajar di sini, hadirlah saat orang dalam atau teman kita dalam kesusahan. Sesibuk apapun kita harus berbagi waktu. Amin. 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 Itu bisa teman waktu SD, teman waktu SMP, teman waktu SMA, teman waktu kuliah, atau teman satu gereja. Udah lama nggak bergereja di situ, katakanlah begitu, itu juga tetap teman. Amin. Teman satu daerah. Bapak Ibu, banyak orang yang saya juga nggak kenal, hanya berteman di WA group. Ada topik, lalu kita bahas. Oh, kapan-kapan ketemulah. Kalau datang ke Jakarta kita ngopi. Saya usahakan, kadang sendiri, kadang saya ajak kawan. Kadang udah malam, ini istri tahu itu. Kadang udah malam kita datang. Saya yakin lewat pertemuan pertama akan berlanjut kepada pertemuan berikutnya. Dan teman itu suka juga menjadi pembuka jalan untuk kita dalam banyak hal. Bapak Ibu, ya, termasuk kakak-kakak senior, kakak-kakak kelas. Yang berikut, ayat 33 sampai ayat 37. Berdoa dan berusaha membantu dengan tuntas. Ayat 33 saya baca untuk kita, Bapak Ibu ya. Dikatakan demikian. Sesudah dia masuk, maksudnya Elisa datang ke rumah itu, ditutupnya pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Yang paling penting dari yang penting-penting, Bapak Ibu, di dalam kita berelasi, membangun hubungan, itu adalah yang utama adalah doa. Amin. Amin. Berdoa. Doakan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang memang sedang lagi dalam masalah, yang ada dalam persoalan. Bagi Elisa hanya Tuhan yang bisa diandalkan dan menemukan jalan keluar. Amin. Amin. Maka pada saat dia tahu anak itu udah tidak bernyawa, dia berdoa. Dia juga mengusahakan dengan menghangatkan tubuh dari jenazah itu, yang dia berbaring di atas dari jenazah itu. Dia coba satu kali enggak, dia coba yang berikutnya enggak, dia coba, akhirnya mulai bersinar. Itu nanti bisa dibaca dan hidup lagi, dan itu diserahkan kepada ibunya. Doa. Bisa nggak semuanya Elisa itu langsung menindihkan tubuhnya ke atas jenazah itu? Bisa. Tapi bukan itu yang penting rupanya. Yang penting itu adalah berdoa. Bapak Ibu tidak harus datang di tempat itu lalu kita berdoa, sekalipun itu penting. Tapi kelanjutannya itu sangat menentukan. Saat kita tidak ada di tempat itu, kita tahu
persoalannya, tantangannya, kesulitannya. Gak hanya susah, tapi dalam situasi-situasi senang, baik dan sukses, kawan-kawan kita juga perlu didoakan. Amin. Supaya apa? Kalau dia saat sukses, dia bisa jadi berkat. Saat dia sukses, jangan jadi orang yang sombong. Kita doakan supaya dia saat sukses benar-benar jadi berkat, gak hanya bagi keluarganya, tapi bagi banyak orang. Pada saat dia sukses berhasil, kita doakan supaya dia semakin cinta Tuhan. Karena banyak orang belakangan ini kalau udah sukses, dia ke gereja udah enggak, ya, bertemu dengan teman udah nggak mau. Dia mulai cari apa? Pertemanan untuk rugi. Saya dapat apa? Kalau nggak menguntungkan, untuk apa? Ya, suka-sukanya ini apa itu? Jalan-jalan untuk menyenangkan diri sendiri. Udah sukses ini, perpuluhannya datang, jalan, persembahannya, orangnya nggak jalan. Tuhan nggak perlu duitnya, Tuhan itu perlu orangnya. Nah, itu teman-teman yang model itu didoakan Bapak Ibu, supaya dalam kesuksesannya jangan sampai dia lupa Tuhan, jangan sampai sombong, jangan sampai lupa sama kawan. Apalagi yang memang dalam kesusahan, kesulitan, atau yang biasa-biasa saja, perlu dukungan doa. Amin. Saya kurang tahu Bapak Ibu, adakah kawan-kawan, teman-temannya dijadikan pokok doa saat berdoa? Jangan-jangan hanya mendoakan kepentingan diri lagi. Gak pernah mendoakan teman waktu masa kecil, teman waktu masa remaja. Ya, Bapak Ibu, karena berteman ini ya, kalau saya pulang Pontianak, teman banyak. Telepon, ya saya dari sini, kita ketemu di mana seperti ini. Waktu itu Mama Dewi ada ya, ya teman-teman SMA yang udah puluhan tahun nggak ketemu, ternyata mereka tinggal di sekitar situ, ya datanglah ke sini, tempat ponakan di mana saya nginap gitu. Di Singkawang ada teman, tuh banyak teman di sana selain saudara, termasuk temannya Pak Andi. Sekarang udah jadi teman saya juga, itu di Singkawang itu. Ya, dia selalu pesan, Pak kalau ke Singkawang datang main ya ke tempat kita, kasih tahu. Ya, di Semarang ada, Jogja ada, Surabaya ada teman, di Lampung ada, di Medan ada, di Riau ada, di Batam ada, banyak Bapak Ibu yang memang hubungan itu sampai hari ini masih tetap terjaga. Termasuk yang di luar negeri berbagi kabar, gimana kabarnya. Doakan ya, saya juga begitu Bapak Ibu. Doakan ya. Nah ini penting, kita untuk saling berdoa. Elisa itu, dia mengawali segala sesuatunya untuk menolong perempuan ini dengan berdoa. Jadi bagaimana membangun relasi yang baik, yang sehat, kita harus belajar menghargai kebaikan orang. Amin. Yang kedua, hadirlah saat orang itu ada dalam kesusahan, kesulitan. Yang ketiga, doakan, jadikan dia sebagai pokok doa kita. Mau Bapak Ibu? Mau sidang jemaat? Harus, karena ini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita tundukkan kepala,
Kita bersehati di dalam doa. Baiklah, di dalam doa. Kami sudah terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya Pak Paran Tuhan Yesus. Dan sekiranya firman Tuhan yang telah disampaikan dalam membangun sebuah hubungan bisa menghindari berkat bagi kami semua untuk selalu menjaga hubungan kami dengan teman-teman kami Tuhan Yesus. Yang berkati kami semua Tuhan Yesus, yang segala mendengarkan firman Tuhan bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami teman-teman kami, haleluya, amin. Amin. Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah kami, yang menerima dan memberkati kami sungguh bersyukur untuk hari ini, di mana kami akan menyelesaikan ibadah kami, di mana ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akan berakhirnya ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kepada setiap kami belajar untuk membangun relasi yang baik, dan kami berdoa biarlah mulai hari ini kami mengingat-ingat teman-teman kami, teman satu daerah, satu sekolah, teman-teman satu permainan waktu masih anak-anak hingga terjalin hingga hari ini. Biarlah itu terus ada, karena lewat teman pun Tuhan mau pakai untuk menjadi pembuka berkat bagi kehidupan kami. Di kesempatan ini kami juga bersyukur karena kami diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Tuhan sempurnakan pelayanan kami. Hamba-Mu berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang kurang sehat. Di antaranya ada Pak Charles yang memerlukan pemulihan. Dengan tangan Tuhan yang penuh kuasa itu,
boleh menjamah Pak Charles sehingga Pak Charles benar-benar sembuh dari sakit penyakitnya. Kami berdoa juga untuk Pak Mustafa tetap ada dalam pemulihan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Canyang dan juga Pak Tony. Kami terus berdoa supaya segala sesuatunya ada dalam kendalinya Tuhan. Kami teringat untuk Pak Matius yang juga dalam kelemahan tubuh datang untuk bersama-sama beribadah mendampingi istrinya dalam pelayanan. Tuhan juga memberi kesembuhan, pemulihan bagi Pak Matius sehingga Pak Matius pulih dari sakit penyakitnya sehingga kembali beraktivitas dengan leluasa. Kami berdoa untuk kami semua, keluarga kami masing-masing, supaya dibentengi oleh Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja baik bagi orang tua atau kepada orang tua maupun kepada anak-anak, supaya kami selalu berkenan kepada Tuhan. Jauhkan kami dari panah api si jahat di dalam nama Yesus. Dipatahkan semuanya itu. Biarlah keluarga kami tetap sehat, tetap baik dalam kendalinya Tuhan Yesus. Dan biarlah keluarga kami memuliakan Tuhan dari waktu ke waktu. Kami berdoa untuk kebutuhan kami masing-masing, masa depan daripada keluarga kami selalu dalam pemeliharaan Tuhan, dicukupkan oleh Tuhan, dibukakan jalan oleh Tuhan. Biarlah keadaan ekonomi kami juga semakin baik dan baik Tuhan. Tidak mudah, tapi pemeliharaan Tuhan itu nyata atau terbukti adanya. Tuhan sedikit pun tidak pernah meninggalkan kami. Selalu ada jalan yang Tuhan buka untuk kami. Saat penantian, Tuhan hiburkan kami, kuatkan kami, supaya kami bersabar menanti apa yang Tuhan ingin perbuat dalam dunia usaha kami. Terima kasih. Kami juga bawa di dalam doa untuk anak-anak yang mulai belajar di SD, di SMP, SMA, dan bahkan mungkin ada yang di perguruan tinggi. Tuhan tolong supaya anak-anak semua fokus di dalam belajarnya, fokus di dalam ibadahnya, supaya mereka memiliki masa depan yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Peliharakan sidang jemaat-Mu, jauhkan dari mara bahaya, dari sakit penyakit. Terima kasih Tuhan. Biarlah damai sejahtera dari Tuhan Yesus memerintah selalu atas kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami juga bersyukur kawasan Wacung ini selalu dalam penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan dari mara bahaya api Tuhan, yang dimana kemarin ada kejadian hari Jumat, tapi Tuhan campur tangan untuk memadamkan semuanya sehingga daerah ini aman terkendali. Kami juga berdoa supaya daerah ini dijauhkan dari penggusuran yang semena-mena, baik itu dari pengusaha maupun dari gusuran pejabat pemerintah. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kawasan ini tetap dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih. Kami teringat untuk sidang jemaat yang tidak bersama dengan kami. Mohonlah Tuhan, jagai lindungi mereka. Yang lemah iman dikuatkan, dihiburkan. Roh Kudus bekerja di hati, di pikiran mereka, supaya ada kerinduan untuk beribadah bersama-sama. Tanpa Tuhan Yesus, segala sesuatu akan berakhir dengan sia-sia. Tapi bersama dengan Tuhan Yesus, segala sesuatu dimungkinkan untuk mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Sebentar sidang jemaat-Mu, kami semua akan tinggalkan tempat ini. Sertailah kami di dalam perjalanan pulang. Sertai kami sepanjang minggu ini. Roh Kudus sekali lagi menguasai hati pikiran kami, rumah tangga kami, keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengucap datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.